Oleh itu mari kita bersyukur, mudah-mudahan Allah menerima syukur kita dan memberikan yang lebih lagi untuk kita. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang menjadi imam kita, ikutan dan teladan kita. Dari masalah yang terkecil sampai masalah yang terbesar, dan semuanya bernilai besar di sisi Allah yang maha besar. Oleh itu tak satu pun dari sunnahnya yang boleh kita anggap kecil, harus kita ta'zim, walaupun kita bisa melaksanakannya sekali seumur hidup. Tapi tidak ada sunnah Nabi yang bernilai kecil, semuanya bernilai besar. Mudah-mudahan itu yang selalu ada di hati kita, bersemangat untuk menegakkannya. Untuk itu kita semakin mengingatkan melalui kitab ini, Manhaju Ahli Hadis atau Usul Ahli Hadis fi Da'wati ila Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masih dalam Al-Aslu Tsani, yaitu landasan pokok pertama, yaitu talabul ilmi dan segala hal yang berkaitan dengannya. Karena dia adalah jalan yang harus dilalui, maka kita ikut rambu-rambunya. Sebab kalau tidak ikut, takut kita serasa masih di jalan besar tetapi banyak kesalahan besar. Untuk itulah kita sama-sama belajar. Nah, sampai kita pada manhaju ahlil hadis fil bahsi wal istidlal. Metode ahli hadis dalam melakukan penelitian dan menjadikan atau pengambilan dalil. Karena manhaj ini kalau tidak sama, hasilnya mesti tidak sama. Metode berbeda, hasilnya akan menghasilkan perbedaan pula. Semisal kalau kita bila ada masalah diperselisihkan, dikembalikan pada Allah dan Rasul, karena yang benar di antara pendapat itu mesti satu, apalagi perbedaannya bertentangan, satu bilang haram, satu bilang halal, seperti yang sekarang pirat, ya kan? Sebenarnya lama, tidak usah dibahas lagi itu. Ya, kalau ada orang mengatakan tidak boleh saling menyalahkan, kamu pelasa. Tidak boleh merendahkan, belum lagi bilang orang merendahkan, dia dulu merendahkan orang. Tidak bisa. Jadi kaum muslimin dan muslimat, menyalahkan itu yang salah wajib, membenarkan yang benar wajib. Nah, metode kita al-hadis as-salaf, bahwa bila ada pendapat yang berselisih tak bisa disatukan, bukan ikhlafu tanawwu, mesti dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di masa Nabi hidup ke nabinya, tapi di masa Nabi sudah meninggal maka kepada sunnahnya. Sebagai yang lain tidak, yang lain tidak. Asal ada ulama yang berpendapat maka tak boleh didebat, itu aja boleh disahkan walaupun mereka bertentangan. Itu pula tidak menyatukan. Yang satu menikmati belagu dan berdendang, itu macam mana awak duduk sama dia? Mau pengen tengok band awaknya kan, buang malam-malam tengok band. Itu mungkin awak berjalan dengan dia? Tidak mungkin. Kami malam Eptanas waktu itu, Eptanas ujian terakhir kan, Eptanas masih ingat. Sekarang apa namanya? UN ya, semakin kecil namanya. Dulu panjang, Eptanas, makanya bernas. Allah musta'an. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Pergi naik motor sama kawan malam tu, yang tak dibaca pun tak, jangan tinggi nilai nampak arah. Ya. Awak pondok kan tidak prioritas itu. Berjalan mau kita, tapi pas dicari, ayo kita nengok apa, nengok band ke arah Mudik itu kan, di Bangkinang.
Saya bilang kalau nengok band saya tidak mau, bro. Walaupun saya tidak tahu hukum haram waktu itu. Buktinya masih menikmati. Tapi nengok tidak suka. Alhamdulillah. Ya nonton langsung tidak suka, live tak suka. Acara pada televisi yang paling saya benci dulu, pertama emang Irama Keroncong memang. Tapi bukan karena rasis yang salah paham, memang tidak suka aja. Yang kedua dangdut, itu paling tidak suka nengoknya. Makanya acara Aneka Ria Safari, iya, kalau sudah datang acara itu saya cabut. Saya tidak cabut, tidak bisa saya menikmati. Alhamdulillah, rupanya bagus itu. Rupanya bagus. Cuma dengar di radio, dengar di dengar di kaset atau di bus, atau tidak bisa dielakkan. Akhirnya dinikmati juga tanpa terasa kaki goyang sendiri waktu itu. Akhirnya ada juga sebagian bait yang hafal sampai hari ini. Mau tahu antum? Di antaranya perdamaian. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, apakah yang satu bilang asal yang membolehkan boleh diikuti. Gimana pula? Satu bilang haram, satu bilang halal. Tidak mungkin satu, sah? Makanya ketika kawan pergi, saya karena saya tidak suka, saya tinggal. Tapi dasarnya waktu belum haram, tapi suka tak suka. Saya tidak suka nengok orang terlalu banyak gaya itu tidak suka. Awak tidak suka banyak gaya, pasti ada penipuan di dalamnya. Orang yang banyak gaya pasti banyak menipu. Orang belagu itu kan banyak. Orang belagu banyak gaya. Banyak gaya. Jadi menipu dengan rayuannya. Hanya engkau di hatiku. Mana dong? Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jadi tidak mungkin. Dua-duanya benar. Tidak mungkin. Ya. Jadi ketika di debat atau ketika dikritik, sebanyak orang tak siap untuk itu. Dan itu tidak siap untuk disalahkan. Tapi menyalahkan siap, walau semboyannya tidak boleh saling menyalahkan. Rupanya itu hanya untuk golongan yang sama-sama salah. Ya, sama-sama salah tidak boleh saling menyalahkan. Tapi yang benar salahkan aja. Ini tidak mungkin. Jadi seperti kaum muslimin. Di sini perbedaan manhaj itu. Ketika bicara tentang hal-hal yang gaib, berita-berita, akhbar minal Quran wa sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah yang tidak asli, dalam tanda petiknya, kan yang asli bercampur-campur, yang tidak asli tidak mencampur. Jadi sunnah saja, bid'ah tidak masuk, itu tidak asli itu. Tapi kalau masuk bid'ah bisa itu asli ahli sunnah. Nah, ahlu sunnah, ashabul hadis, masalah berita kalau benar dari Allah, sahih dari Nabi SAW, ada dalam Al-Quran, kemudian sahih dari Nabi SAW, mereka imani secara mutlak. Sampai ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah juga, atau akal yang sharih, yang sehat, ya, yang memalingkan dari mana asli. Tapi ahlu yang lain, ahlul hawa, enggak. Harus menyesuaikan dengan fikih logikanya. Tak masuk logikanya, tidak bisa diterima. Tentu sama keyakinan kita jadinya. Kan tidak sama orang. Orang sunnah karena ada dalam hadis disebutkan misalnya di antara mukjizat Nabi keluar air dari sela-sela jari beliau. Sah? Ahlul hawa bilang tidak mungkin. Ini mustahil. Di mana pula air itu banyak datang. Sah? Dikiranya itu mustahil secara akal. Padahal itu bukan mustahil secara akal, tapi adalah jarang terjadi sehingga terjadi sekarang. Orang yang beriman mendapatkan berita itu langsung yakin dan percaya. Tidak main hitung-hitungan lagi. Seperti Abu Bakar mengimani Nabi Isra ke Baitul Maqdis. Diajak sama Abu Jahal, cewek hitung. Ayo kita hitung. 1.200 kilo dulu, berapa hari kita tempuh? Abu Bakar kan lancar, sebulan. Mau sebulan.
balik sini sebulan lagi. Berarti pulang pergi pulang atau pergi pulang, pulang pergi. Kan selalu suka terbalik-balik, itu masalahnya. Makanya pikiran cara terbalik juga dong. Pergi balik, pergi dulu baru balik, jangan balik pulang. Balik pergi. Orang pergi dulu balik-balik atau balik dulu baru pergi? Sama juga, lebih kurang. Sampai ke Jawa dirubahnya kurang lebih. Kalau kurang payah nambah aja, tapi lebih senang. Makanya lebih dulu baru kurang. Kan ya? Kalau kurang dulu baru lebih kan mana dong? Nyalah kurang bapak cara melebihkan. Tapi yang lebih bisa dikurangkan. Maka saya tetap bertahan lebih kurang, bukan kurang lebih. So, bahasa yang benar itu. Coba tengok rumusnya, simbolnya tambah kurang atau kurang di atas, tambah di atas kan, baru di bawahnya lebih. Itu berarti orang salah terus disalahkan. Sama dengan menghimbau kepada masyarakat. Tidak ada orang kamus KBBI itu tanya guru bahasa Inggris rupanya, bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia ya. Saya menghimbau kepada atau menghimbau masyarakat? Menghimbau masyarakat. Tapi sekarang sudah umum tuh. Siapa yang pertama? Jangan presiden yang pertama buat, akhirnya diikuti yang lain. Menghimbau kepada masyarakat, tidak menghimbau masyarakat. Ya kene dulu lah menghimbau masyarakat, tidak ada gini punya. Beberapa tahun belakangan itu diikuti tak. Masyarakat. Oleh sebab itu mempelajari metode ahli hadis dalam istinbat dan istidlal, dan bahasa istidlal adalah untuk meluruskan cara berilmu kita dan cara menggunakan ilmu kita, dan ujungnya cara mengamalkan ilmu kita. Kalau tidak itu dia, kita ahli hadis ketika melihat sebuah dalil, kalau perintah itu harus diamalkan. Itu yang dimaknai oleh ahli hadis. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika membahas masalah awamir wan nawahi, dia katakan semua orang yang melanggar perintah Allah dan meninggalkan perintah Allah, melarang dan melanggar larangan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, terhitung maksiat. Lalu ditanya oleh muridnya atau sahabatnya, bagaimana maksiat? Padahal ini kan tidak wajib. Lalu dia tinggalkan. Gimana dibilang maksiat? Apa makna maksiat? Hah? Apa makna maksiat? Tongkol. Tidak taat. Lawan taat. Tidak mau taat. Nah, tentu boleh tidak mau ngaji lempak lagi. Meninggalkan sunat maksiat, Ustaz? Meninggalkan yang sunat maksiat itu enggak? Kata Imam Syafi'i itu maksiat. Sebab Allah dan Rasul perintahkan, antum tidak mau mengerjakannya tanpa ada alasan yang syar'i. Maksiat enggak? Maksiat. Cuman kata Imam Syafi'i rahimahullah, dijawabnya, al-ma'asi ala maratib, maksiat itu ada bertingkat-tingkat. Sebagaimana ketaatan bertingkat, maksiat pun bertingkat. Ada maksiat yang bila dilakukan ada sanksi. Sah? Dalam aturan kita sehari-hari ada enggak? Ada pelanggaran, ada sanksi. Sah? Ada pelanggaran yang tanpa ada enggak? Pelanggaran yang tidak ada sanksinya? Ada? Karena enggak tertangkap. Ada pelanggaran yang tidak ada sanksinya. Tidak pernah mengalami. Tentu sering melanggar lampu merah, tidak kena pernah sanksi. Itu kan pelanggaran itu. Nah, jadi kaum muslim. Ada pelanggaran yang tidak ada sanksinya. Seperti tadi, dia melakukan perbuatan yang makruh. Kan dilarang. Yang makruh dilarang enggak? Ada sanksinya? Ada sanksinya? Enggak ada. Enggak ada dosanya. Sahih, enggak ada dosanya. Tapi apakah orang ini di mata Allah orang taat atau orang yang enggak taat? Orang enggak taat. Antum aja anak kayak gitu atau juga bilang enggak taat. Sahih? Misalnya kita pulang. Anak kita 3. Yang satu cuek. Yang satu jawab salam.
langsung berlari ke depan pintu. Yang satu salam sama pintu, diciumnya kita, diangkatnya barang kita, dipijit selepas itu. Wajib enggak? Wajib yang dikerjakan? Enggak, semuanya sunat. Sah? Kan enggak itu wajib kan? Nanti kalau Abi pulang harus bukakan pintu, jawab salam, pijit langsung. Kalau enggak kalian awas nanti sarotan. Mana ada orang tua kayak gitu? Sah? Sahih? Tetapi ketika yang satu melakukan, antum cinta enggak sama ini? Hah? Pasti lebih sayangnya, sah? Pasti lebih sayang enggak? Demikian juga Allah SWT. Enggak wajib. Cuman kalau antum kerjakan tambah sayang enggak? Itu nama hadis, dia bilang, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ila bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku sentiasa mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunat-sunat sampai aku cintai. Dah paham kan? Dah paham kan? Ya, kalau enggak masuk kita ke kaji sunat. Itu maksudnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini bedanya manhaj. Kalau ahlul hawa enggak, tengoknya apa hukum sunat? Sunat itu boleh tinggal ke Ustaz. Jangan kau karebana lagi kan itu. Itu nak tu ngaji kareh lah. Apa sebab yang sunat seperti wajib dibuatnya katanya. Kita bukan menjadikan yang sunat wajib, tapi yang sunat itu dicintai Allah, maka kita tidak boleh tinggalkan sedapat mungkin. Yang haram, yang dilarang itu memang tidak sampai haram, tapi Allah suka kalau kita tinggalkan dilarangnya. Makanya kita ketat. Misalnya pakai baju ketat, boleh tidak? Nah, ya khilaf. Kalau tidur boleh Ustaz. Saya tidak bicara tentang tidur sekarang. Wah, keluar. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ada hal-hal yang makruh tetapi Allah tak suka, maka kita berupaya meninggalkannya. Nah, baik, sekarang masuk pada manhaj. Ini jelas ya, beda manhaj, beda hasil yang dikeluarkannya. Kemarin kita sudah ambil marhalah ula, tahap pertama. Apa yang kemarin? Tak usah diulang, nampak ya. Nengok anda obvious nampak. Baik. Jadi ahlul hadis dalam meris atau dalam mencari, meneliti, yang pertama adalah mengumpulkan semua hal yang berkaitan dengan masalah yang nak dibahas. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, kita cari dalil dulu, baru cari hukum. Cari dalil dulu, baru cari hukum. Al-hawa enggak, hukum ditetapkan, baru carikan dalil. Dibuat dulu, kojonglah dulu. Nanti apa namanya, riset by doing ya, apa istilahnya? Sambil bekerja dapat belajar gitu ya. Lainnya bedui. Kerjakan aja dulu, habis itu nanti bisa dicarikan payung hukumnya tuh. Bisa dicarikan payung hukumnya. Akhirnya dah terlanjur di masyarakat sehingga digunakan dalil-dalil tidak jelas dari mana dalil itu. Tidak pernah digunakan, jadi dah dalilnya. Nah, metode yang benar adalah kumpulkan bahan dulu, baru buat. Ini bahan belum ada buat, nanti diperiksa tidak sesuai, akhirnya dibongkar. Kalau dibongkar pasti ribut saya. Sah? Bang, jangan dibongkar bang. Ini ban mobil abang ganti nanti misal. Pasti macam terjadi pelanggaran-pelanggaran lain. Dalam agama juga seperti itu. Ketika sebagian dengan bermudah-mudah berbuat dulu, baru dijadikan dalil, akhirnya sudah jadi amaliyah yang tak bisa dirubah. Ketika ada yang membawakan ilmu, ini tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan hukum, tidak ada dalilnya, hanya ribut. Dah lama kami waktu Ustaz Dasman jadi wali kota dulu aman-aman aja, ini katanya. Antum baru 2 hari dilantik sudah bikin masalah, hanya ribut. Akhirnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, makanya diajarkan bagi kita mengumpulkan semua yang berkaitan dengan suatu masalah. Tapi sekarang masalah yang antum viralkan itu Ustaz, judul besarnya mantap ya, yaitu membahas masalah
musik menurut Al-Quran dan Sunnah. Tidak keluar Quran dan Sunnah, yang keluar adalah bahasa sejarah sampai selesai. Ya, ada kalau ayat Qurannya sekilas saja, padahal di bawah Al-Quran dan Sunnah. Apa? Menurut timbangan Al-Quran dan Sunnah. Timbang tidak datang-datang. Akhirnya dipakai timbangan lain. Makanya hasilnya antu berat yang lain. Iya, nyebar. Oh, ini manggota dijadikan timbangan obat. Itu lain. Jadi di dalam timbangan Al-Quran Sunnah, mana ayatnya, mana hadis sunnahnya, kok tidak keluar-keluar. Yang keluar adalah pembahasan tentang tata bahasa, tentang sastra, tentang sejarah. Tentu tidak matching jadinya. Kenapa? Akibat dari manhaj, metodologi yang keliru. Harusnya dikumpulkan dalil Al-Quran, hadis, kemudian tafsirannya para sahabat, para tabi'in, ya, karena mereka yang lebih ahli dalam bahasa Arab, bukan orang belakangan. Orang belakangan bahasa Arab tata bahasa banyak. Kemudian ada perubahan dalalat lafziyah, dan itu harus sesuaikan. Dalalat itu bukanlah dalalat yang baru, tapi dalalat yang lama. Kemudian mengambil pemahaman dari mereka, baru nanti keluar hasilnya. Ini tidak timbangan Al-Quran dan Sunnah, timbangannya tidak keluar-keluar. Ayatnya berapa, hadisnya berapa ayatnya. Makanya hasilnya yang terjadi itu, ayatnya tetap juga dengan hawa, bukan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kita inginnya Al-Quran, ayat ini, oke lah, istidlalnya boleh digugat. Nggak sepakat dengan misalnya dengan Imam Syafi'i dalam menjelaskan makna ayat, sepakat Abu Hanifah, tapi yang jelaskan Imam yang empat sepakat dia. Yang empat sepakat mengharamkan alatnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Taib, yang kemudian mengumpulkan ikhtiarat ashabil mazahib. Jangan lupa antum yang mengatakan kita tidak boleh keluar dari mazhab, harus bermazhab. Taib, sampai-sampai ada statement kalau nak jadi Ahlussunnah di Indonesia mesti bermazhab Syafi'i. Ayo ikuti Imam Syafi'i dalam bab ini. Berani tak? Berani ikut Imam Syafi'i di sini. Sebab kaum muslimin muslimat dimati Allah, ketika mengartikan syair itu sebagai pemusik atau musisi. Taib, artinya syair itu syaratnya mesti pakai musik. Taib, bukankah imam kita Asy-Syafi'i mengharamkan musik? Padahal dia ahli syair, penyair ulung. Nah, wajah apa wajah antum mengartikan syair itu syaratnya mesti ada musik. Sekarang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala seorang penyair, tidak ada yang menyanggah bahwa syair Imam Asy-Syafi'i fi zirwah, di puncak. Ini penyair ulung, legendaris bahasa sekarang ya. Sampai-sampai Imam ahli nahwu mengatakan qaulus Syafi'i fil lughati hujjah. Perkataan Asy-Syafi'i hujjah dalam bahasa, artinya bahasa yang dipakainya, seperti kata Abdurrahman bin Mahdi, lama saya duduk dengannya, seperti Ishaq bin Rahuyah juga mengatakan, lama saya duduk di majlis Syafi'i, saya cari-cari, jangan-jangan dia bisa salah nanti bahasanya. Tidak satu pun bahasa yang salah. Kalau tuan-tuan tengok bahasa saya, dari tadi ada banyak salahnya ya. Apalagi kalau pindah ke siaran bahasa Ojo, itu banyak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, apakah antum akan mengartikan juga bahwa Imam Asy-Syafi'i seorang pemusik? Padahal dia mengharamkan musik dan dia penyair ulung, diakui oleh semua orang, kecuali antum tidak akui dia sebagai penyair.
kecuali penyair dalam bahasa Indonesia. Syair Imam Syafi'i dalam bahasa Indonesia. Syair Imam Syafi'i dalam bahasa Indonesia. Hah? Syair Imam Syafi'i dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arab kan? Itu Pak Pi'irunya kalau bahasa Indonesia. Kalau diartikan bahwa penyair, kalau Ngail juga antum mengatakan penyair itu pemusik, sekarang Imam Syafi'i pemusik apa enggak? Terus penyairnya enggak? Berarti penyair pemusik. Dia sendiri yang mengharamkan musik. Akhirnya nanti dicari-cari lagi kitab. Ya dapat pula nanti orang yang aneh meriwayatkan Imam Syafi'i bahwa dia adalah pemain biola. Sebagaimana orang menisbatkan pada Imam Malik ahli main gitar. Wah yang tentu Imam Malik bergitar di Masjid Nabawi kan. La haula wala quwwata illa billah. Akhirnya akibat yang seperti ini, manhaj yang seperti ini kaum muslimin, asal lapasnya baik, liriknya baik, sekarang mulai orang membaca Al-Quran dengan lantunan music. Siapa yang bertanggung jawab? Antum yang bilang bila isinya bagus maka halal. Tidak ada yang lebih bagus dari Al-Quranul Karim. Baik, berarti baca Al-Quran pakai musik halal. Menurut antum halal. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ketika antum menggambarkan bahwa di samping Nabi ada musisi Hasan ibn Sabit, la haula wala quwwata, orang membayangkan, oh kalau gitu apa dilarang-larang lagi acara pesta setelah di bulan Syawal memperingati Idul Fitri? Sah? Karena Nabi sendiri ada musisinya. Oke lah, kita undang aja musik Islami nanti. Grup wali, kan wali kan? Wali kan keramat. Kan ya? Atau Nuh. Nabi Nuh. Iya kan, orang kalau sudah dibuka penafsiran yang begini, semua orang akan menjadikan dalih bahwa Nabi punya pemusik. Kenapa kita larang-larang orang bermusik? Semua akan menamakan musik Islami. Sehingga sholawatan pakai musik, yasinan pakai musik, besok sholat pakai musik. Akhirnya betul kata Nabi, kalian pasti akan ikut orang-orang sebelum kalian. Sampai masuk ke lubang biawak pun kalian akan ikuti. Maka jangan antum jadi penyebabnya umat ini masuk ke lubang biawak. Akibat daripada tadi, tidak dikumpulkan dulu dalilnya, tapi dibangun hukumnya dulu. Makanya rapuh. Allah musta'an. Akhirnya yang diambil perkataan orang-orang yang tidak thiqah, lalu meninggalkan para ulama yang as-thiqat. Allah musta'an. Semoga Allah berikan kita petunjuk ke jalan yang benar dan bisa merujuk kepada yang hak. Karena al-haqqu ahaqqu yuttaba. Hak itu lebih hak untuk diikuti. Subhanallah. Ini capek azan atau awak nak terlebih mulai? Hah? Subhanallah. Sangit sampai. Baik, kalau gitu kita dengarkan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tayyib muslimin muslimat. Jadi setelah dikumpulkan, karena ini ciri khasnya penelitian para ulama-ulama as-salaf dan ulama hadis yang diikuti para ulama hadis. Yajma'una fi hadzal marhalah ma yu'ayyidul aqwal wa ma yukhalifuha, sampai hadis yang melemahkan pendapat kita pun harus dikumpulkan. Jadi hadis yang zahirnya mendukung dan yang zahirnya menolak. Apa sebab? Dari situ nanti akan lahir hukum yang lebih sempurna. Misal satu hadis melarang, satu hadis membolehkan, berarti larangan itu tidak haram. Dari hadis kita paham. Atau misalnya satu hadis menyuruh, yang satu hadis misalnya melarang. Nah, mana di antara keduanya yang kuat? Atau mungkin di satu ketika dibolehkan, satu ketika yang lain tidak dibolehkan, dan di situ harus ditimbulkan. Nah, kama qala Waki' Ibn al-Jarrah rahimahullah, seperti katakan oleh Imam Waki' Ibn al-Jarrah Ar-Ru'asi Abu Sufyan Al-Kufi, sahabat 178, guru Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, inna ahlal ilmi yaktubuna ma lahum wa ma alaihim. Para ulama itu yang benar, mereka tulis, maksudnya mereka catat, mereka kumpulkan hadis-hadis, kan dulu dituliskan mereka apa yang mendukung pendapatnya dan apa yang tidak mendukung pendapatnya. Itu cirinya ahli hadis. Wa ahlul ahwa la yaktubuna illa ma lahum, sedangkan ahli hawa tak menyebutkan kecuali yang mendukung pendapatnya saja. Makanya tidak keluar hadis-hadis itu. Tidak keluar hadis-hadis itu. Ayat tak keluar. Ayat lain yang keluar. Apa sebab? Sebab kalau ayat yang lain tadi akan menganulir pendapatnya. Maka keluar hadis ayat-ayat yang mana-mana tidak jelas. Bukan pada dalil pada tempat itu. Innallaha jamil. Hadisnya, Allah maha indah. Yuhibbul jamal. Suka keindahan. Nah, musik suara indah, Allah suka kan? Keluarkanlah hadis itu. Man bata ila qainatin yusabbu ala adhanil anuk. Siapa yang malam mendengarkan orang bernyanyi, bila wanita menyanyi,
akan disiram ke telinganya timah panas. Bawakan hadis itu biar tahu orang ini hukumnya musik itu, ini hukumnya lagu. Enggak, hadis-hadis enggak keluar. Yang keluar adalah kalaupun keluar ayat yang lain. Kalaupun keluar ayat yang dimaksud dengan penafsiran yang lain, itu masalahnya. Itulah ciri khas halil hawa. Al-hawa itu menyebutkan hanya yang mendukung pendapatnya, mendukung keinginannya. Namanya di ahli hawa, pengikut hawa. Makanya oleh sebab itu nanti kalau orang sebut antum misalnya ustaz ahli hawa, jangan marah, sebab memang kenyataan seperti itu. Sesuatu yang sudah jelas antum berikan syubhat, nanti orang sebut antum ustaz ahli syubhat, karena memang kenyataan seperti itu. Yang jelas tak didatangkan, syubhat yang ditimbulkan. Orang nak taat melaksanakan perintah Allah, lalu antum bikin syubhat sehingga orang pun mundur melaksanakan. Orang sudah berazam meninggalkan yang dilarang oleh Allah dan Rasul, gara-gara antum bikin syubhat, akhirnya dia mengikuti antum dan tinggalkan atau mengerjakan dilarang oleh Rasul. Dulu ada seorang pemusik dari Inggris di era 80-70-an, masih ingat dengan Cat Stevens? Masih apa lagunya? Namanya subhanallah. Antum memang tidak penghafal, itu masalah. Ya, Cat Stevens ya. Salah baca saya. Antum mentang-mentang guru bahasa Inggris di universitas. Saya ini guru bahasa Inggris di pondok, kalah lah saya. Tapi memang udah ditalaki di sini bahasa Inggrisnya. Datang lagi dosen bahasa Inggris yang lama di Wales Inggris, disalahkan semuanya. Ya. Cat wala cat. Nah, antum saya adu sama guru saya nanti, profesor di Wales University. 15 tahun dia ngajar di situ. Dia salahkannya. Saya bilang cat, bukan cat. Cat. Ayah mulai nyebutnya. Pokoknya antara cat dengan cat. Awak kan cat kan? Dah, cat. Lebih ki A-nya daripada E-nya. Bikin pusing-pusing saya bahasa Inggris ini. Makanya betul-betul kata Buya kami ini bahasa munafik, katanya. Bahasa munafik, lain tulisan, lain bacaannya. Kalau sebab itu bahasa Arab aja lah pelajari, katanya. Bahasa Arabnya jujur. Seperti apa bacanya, seperti apa tulisannya, seperti itu bacanya. Ya kan? Kap di bawah ki, ta di atas ta, tambah alif mad kan? Itu ba dua di depan. Bun, kitabun. Tidak ada pengicur. Kalau bahasa Inggris pengicur. Iya. Kita enggak haur. Apa baca? Kemana wahan dulu? Tidak mendekati semua sekali. Oleh sebab itu makanya karena saya inspirasi oleh Buya dulu, tidak serius pun bahasa Inggris. Tapi karena di antara yang tidak pandai bahasa Inggris, Ambon yang paling pandai, akhirnya jadi guru bahasa Inggris 3 tahun berturut-turut. Jadi istilahnya pemecah rekor tuh. Biasanya kawan-kawan setahun, hanya kalau saya 3 tahun berturut-turut. Dari kelas 5, kelas 6, kelas 7. Cuman saya yang tidak pandai bahasa Inggris. Ini dulu belajar kawaid. Belajar tensi, sallallahu alaihi wasallam. Balik ke sini, Syekh. Jadi, gara-gara syubhat seorang ulama besar di dunia, dia tidak meninggalkan musiknya karena dia ahli musik. Tahu dia musik itu merusak, sahih? Tahu dia. Tetapi ketika bertemu dengan syekh ini yang menjadi rujukan para penghalal musik pula di negeri ini, yang sering baca kitabnya Fiqhul Musiqa, Ghina wal Musiqa, akhirnya gara-gara beliau Yusuf Islam, nama Islamnya. Saya pernah ketemu loh Ustaz dengan Kak Steven, atau belum kan? Nah, itu, saya sudah ketemu. Jangan ucapan saya lebih pas nampaknya. Aku pernah ketemu di Jakarta dulu setelah masuk Islamnya. Namanya Yusuf Islam. Udah meninggal, saya tidak tahu. Udah meninggal ya? Saya tidak tahu. Hafizahullah rahimahullah, ghafarallahu lahu. Bertemu dengan Syekh yang pengarang kitab fikih musiqah tadi, akhirnya dia balik lagi menyanyi walaupun sudah beda
nuansanya dulu, iramanya dia suka jazz ya, alirannya ya, mazhabnya jazz ya. Saya lupa nggak tahunya, karena saya tidak ngaku menghafal liriknya, jadi saya tidak ngaku tuh kalau menghafal mazhabnya. Nah, akhirnya pindah ke musik musik religius. Allah musta'an. Gara-gara subuhat. Jadi ketika beliau membuat subuhat itu, digelarlah dia ustaz subuhat. Marah juga dia. Dan kenyataannya itu orang nak meninggalkan larangan Nabi, walaupun hadisnya tidak sahih semua. Ada sekitar 6 atau 7 hadis, 5 hadis, 3 sahih, 2 dhaif, tetapi satu saja yang sahih kan dah cukup, apalagi sampai 3. Tapi bagi orang yang tak mau, tak keluarkan itu. Allah musta'an. Nanti kalau tak bisa dia dhaifkan hadisnya lagi, dia merubah dari istidlal, dari cara pengambilan dalil, dan itu semata-mata nazarian, hanya sekadar teoritis. Kalau diturunkan ke prakteknya di zaman Nabi para sahabat, maka istidlalnya tak ada dukungan sama sekali. Allah musta'an. Oleh sebab itu maka hati-hati dengan ahli syubhat, karena memang metode Nabi menghadapi syubhat, tinggalkan dan jauhkan, bukan didengarkan dan didekati, karena berbahaya. Sebab itu kalau nyambar, kalau masuk payah hilangkannya. Tapi kaum muslimin muslimat, nampaknya kita tidak beranjak juga nih. Berkata Waqi' bin Jarrah, inna ahlal ilmi yaktubuna ma lahum wa ma'alim, wa ahlul ahwa la yaktubuna ma lahum. Wa qala rahimahullah, man talabal hadis, dia juga berkata, man talabal haditha kama ja wa sahib sunnah. Siapa yang mencari hadis seperti apa adanya, tidak dipelintir, tidak dipaling-palingkan, tidak diupayakan untuk menutup distorsi, menutup-nutupi, maka ini adalah ahlu sunnah. Jadi adalah ahlu sunnah. Seperti apa? Dilarang, tinggalkan. Dibuat, disuruh, dikerjakan. Kalau itu yang dilakukan oleh seseorang, dia catat, dia sebagai ahli sunnah. Karena Nabi yang nyuruh, Nabi yang larang, masa antum muter-muter dulu? Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Tidak ada ceritanya sahabat itu muter-muter ketika Nabi nyuruh. Lihat, seorang sahabat pakai cincin emas, jadi oleh Nabi, panggil sini, dibuang, ditarik, dibuang. Kalau antum sempat saya buat kayak gitu gimana? Ustaz cilakun. Jadi mereka ada protes sama Nabi. Setelah Nabi pergi, ada yang bilang, Nabi tidak larang antum ambil lagi, dia larang antum pakai. Silakan ambil lagi. Dia bilang, wallah, demi Allah, saya tak akan ambil lagi sesuatu yang dibuang oleh Nabi dari tangan saya. Masya Allah. Kelawan dia banyak bitir. Yang nama cincin laki-laki biasanya lebih besar dari cincin. Mungkin tak. Dia Nabi buang. Nanti kalau saya pegang lagi, saya melawan Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, kalau sekarang itu yang terjadi. Makanya ada seorang miskin dulu, ada orang kehilangan dompet. Pernah dengar ceritanya? Itu diceritakan oleh Al-Khatib dalam At-Tatwil. Al-Khatib Al-Baghdadi 463 yang punya kitab At-Tatwil. Apa doanya orang itu? Dicari-cari tidak ketemu, di muka akhirnya doa di masjid, tapi agak-agak kedengaran sama orang di sampingnya. Allahumma la taj'al fi yadi faqirin wala faqih. Ya Allah, jangan sampai dompet saya jatuh ke tangan orang fakir atau ke orang faqih. Orang fakir tahu? Orang fakir tahu? Fakir miskin. Masa tidak tahu sih? Baik. Yang kedua, faqih. Tahu faqih? Ahli fikih. Apa dia bilang? Yang mendengar samping, dia penasaran. Apa pula hubungannya orang faqih dengan? Iya. Orang fakir iyalah paham gitu. Kalau dia dapat dompet penuh pula isinya, dia butuh, diambilnya. Sah?
Sah? Sah saja ngambil dia. Menurut dia, ini rezeki 60. Tapi apa hubungannya ahli fikih? Ini kata yang mendengar doa tadi. Ya Syekh, antum doa apa tadi? Dompet saya hilang katanya. Dicari enggak ketemu. Lalu saya doa, jangan sampai jatuh ke tangan orang fakir, orang miskin, dan jangan jatuh ke tangan orang fakih, ahli fikih. Apa jawab orang itu? Apa sih? Orang miskin siapa? Pasti diambilnya. Sah? Kalau fakih gimana? Li'annahu sayyidu alfa dalilin listihlalihim. Dia akan dapatkan 1000 dalil untuk menghalalkannya. Dia akan dapatkan 1000 dalil untuk halalkan. Maka jangan heran kalau ada yang menghalalkan yang haram itu. Tapi apakah setiap ada ulama yang membolehkan langsung kita katakan boleh? Tidak, itu bukan manhaj yang benar. Bukan benar. Yang halal itu yang dihalalkan Allah dan Rasul, yang haram diharamkan Allah dan Rasul. Ulama kalau tidak mengikut itu, kita katakan selamat tinggal. Tapi jangan selamanya. Aku akan kembali lagi. Bukan selamanya, karena ulamanya bukan salah semua, itu aja yang salah, tinggalkan dalam bab itu, kan tidak akan sedih dia. Tapi kalau antum, masalahnya antum, masalahnya salah ulama satu, tinggal selamanya, tidak boleh pula ulama itu salah. Itu yang masalahnya kita. Sah? Terpeleset ulama, ustaz sekali, ya, ustaz menikah lagi, ditinggal sama nyawaannya. Ada enggak? Yang heran kalau ibu-ibu pahamlah kita, yang laki-laki pun boikotnya Ustaz ya. Saya enggak tahu apa masalahnya. Jadi ulama boleh salah saya, tapi jangan gara-gara dia salah satu antum tinggalkan yang benar 1000 dari itu yang enggak benar. Itu yang enggak benar. Akhirnya terpaksa lo Ustaz mengikut selera jemaah jadinya. Apa sebab? Mana buat tuh Ustaz? Sebenarnya ini Ustaz, cuma jemaah saya sukanya ini. Itu di segala pihak yang fanatis itu akan terjadi, sekalipun di kalangan ahli sunnah. Allah musta'an. Ya sih, banyak kejadian. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jangan tuntun buat para ustaz ini menderita gara-gara tekanan oleh jemaah. Iya, baca Ustaz. Itu kan boleh menurut dalil di jemaah terangsung tahunnya tidak boleh. Akhirnya ikut selera jemaah juga. Enggak, jangan seperti itu. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin, salah dia satu masalah, kita tinggalkan di masalah itu, tapi jangan tinggalkan semuanya. Karena manhajnya kan tidak berubah. Cuman ijtihadnya kan lihat di sini. Bukankah Syafi'i berguru sama Malik sama pendapat semuanya? Enggak. Ahmad berguru sama Syafi'i sama pendapat mereka berdua semuanya? Enggak. Tapi pernah berbantah. Hah? Kalau enggak sama Jordan, buat ngaji sama Jordan. Ada? Atau Malik bilang, Syafi'i, kamu kalau enggak ikut pendapat saya, jangan baca hadis sama saya. Ada? Ada mereka begitu. Jelas ya? Ustaz ya, jangan lucu itu kadang kalau ngaji di kajian dan jangan ngaji kayak kajian satunya. Keliru tuh. Nah, itu keliru. Kecuali memang yang berubah itu adalah metode tadi. Makanya kita belajar ini supaya kita tahu, ya, bahwa ini manhaj keliru, ini manhaj yang benar. Kumpulkan dalilnya, baik yang mendukung kita maupun yang tidak. Nanti baru diadu dalil tersebut, dibahas satu-satu. Itu bisa kita yang bahasnya, tentu kan tidak perlu ulama. Makanya tidak bermazhab tidak artinya meninggalkan ulama. Justru semua ulama mazhab adalah ulama kita. Beda dengan orang yang fanatis mazhab, ulama ke mazhab itu aja diikutinya. Kadang imam mazhab ini tinggalkannya. Seperti kasus yang kita sebutkan tadi. Imam mazhab rajul itu katanya haram, tapi berusaha dia untuk mencari kan halalnya. Wa man talabu liyaqawi bihi ra'yahu bahwa sahibu bid'ah. Siapa mencari hadis untuk menguatkan pendapatnya, kita itu ahli bid'ah itu. Jadi hadis itu dipilah-pilahnya. Bila sesuai dengan pendapatnya, dia angkat dan terima.
Tapi kalau tidak sesuai dengan pendapatnya, dia berangkatkan dan dijauhinya. Itu yang terjadi. Makanya tidak keluar hadis, yang keluar adalah sejarah dan bahasanya. Itu pun diambil dari orang-orang yang tidak dipercaya, dari orang yang tidak thiqah dalam agamanya, pemikirannya Mu'tazilah, alirannya Syiah. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita harap kepada semua, baik kita, saudara kita, atau yang lain, kalau salah cepat-cepat Allah beri petunjuk kepada yang benar. Bukankah Nabi pernah ditegur Allah? Nabi pernah ditegur Allah? Jatuh derajatnya? Enggak. Abu Bakar pernah ditegur Allah? Hah? Pernah jatuh derajatnya? Enggak. Abu Bakar ketika Aisyah istri Nabi radhiyallahu anha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam dituduh melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Ada kerabat Abu Bakar namanya Mistah, sudahlah buta, miskin pula, dibiayai hidupnya 100% oleh Abu Bakar. Itulah syubhat itu kaum muslimin ya. Kalau dekat-dekat ikut-ikutan pula dia bicara menuduh Aisyah. Itu tidak podio itu Abu Bakar buat itu. Awak kasih dia makan sehari-hari, family pula lagi, awak biarkan masuk ke rumah kita bebas kan? Subhanallah. Tiba-tiba ceritanya memburukkan anak kita. Akhirnya Abu Bakar bersumpah, demi Allah, sejak saat ini, detik ini, koyotan. Tahu koyotan? Tidak tahu ya, tidak bisa disambung lah. Kalau koyotan dari botol tidak bisa sambung nah. Dulu kan, maksudnya saya tidak akan berikan lagi infak, tidak akan berikan nafkah. Jadilah butuh cila nasi sendiri. Gitulah. La haula wala quwwata illa billah. Allah sayang sama Abu Bakar, turun ayat wala ya'tali ulul fadli minkum ila akhirnya al-ayat. Jangan sampai bersumpah orang yang punya kebaikan di antara kalian untuk tidak memberikan kepada karib kerabat lagi. Abu Bakar, tersinggung dia dengan itu? Ini ayat dibaca sama orang ramai. Dipublish pula kesalahan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Abu Bakar tidak pernah berpikir seperti itu, seperti kita ini, picik kita. Asal tahu kesalahan kita sama orang, merasa kerdil kita. Itu berarti jiwa kita yang sebenarnya sedang kerdil. Kita harus berusaha. Kesalahan kita Allah berikan itu supaya ambil pelajaran. Orang yang hebat seperti Abu Bakar pun bisa keliru. Maka diluruskan, dan orang hebat ketika salah langsung lurus dia. Bukan mencari pendukung. Kau terpaksa cari pendukung oleh tim sukses. Kau Nabi nak jawab gitu oleh. Ya Syekh. Makanya sekarang subhanallah banyak orang-orang yang memaksakan diri menegakkan benang bahasa, pendukung-pendukung yang kadang sampai mencaci maki, yang kadang yang cari subuhat-subuhat lagi. Nanti bilang antum ahli subuhat, marah juga. Padahal menegakkan, kini pembela-pembela banyak. Pembela kebatilan itu ada. Orang-orang yang kadang-kadang yang punya status sosial yang tinggi, akademis yang tinggi. Cuman subhanallah, yang namanya taklid itu tetap ada juga. Taklid buta itu. Semoga Allah beri petunjuk semuanya. Ya, jangan sedih ya. Termasuk saya. Tonton silakan. Mau yang saya sampaikan saya terbuka, kritik juga saya terbuka. Sudah ada yang mana? Kritik saya terbuka kan ada kan? Ada enggak? Banyak. Saya tidak pernah merasa ini. Kadang-kadang yang kritik juga orang kadang-kadang sama juga. Nanti kena lagi saya nanti. Meremehkan orang nanti kan. Tidak ahli di hadis saya bilang kan nanti. Kena orang kan? Tidak ahli di fikih. Kena orang enggak. Maka saya diam aja. Tidak boleh. Karena kalau semua orang yang berkata diapakan, habis waktu kita. Apalagi alhamdulillah itu semua membuat kita memurajaah kembali. Ya, setiap ada yang menyampaikan kritikan, kita murajaah. Alhamdulillah sebagian besarnya dia yang keliru memahami. Nah, kita memahami untuk apa? Atau habiskan waktu untuk itu? Dia kan juga tidak akan berubah juga, karena tetap kambing walaupun
Pernah saya coba meluruskan keliruan di grup kami. Subhanallah. Ya. Ini saya jawab dengan dalil, jawab dengan dalil. Saya jawab dengan sunnah, jawab dengan subhan. Intinya tetap kambing walaupun terbang. Nggak pernah dengar cerita. Tetap kambing walaupun terbang. Akhirnya banyak kawan-kawan yang masih lurus pikirannya japri saya, wapri saya. Ustaz, jangan dijawab. Mereka bukan cari kebenaran. Padahal kawan-kawan saya, apa kadang yang sekat, yang saya alumni misalnya. Karena memang yang dicari bukan kebenaran, dicari pembenaran. Nampak betul gitu bahwa ingin menjatuhkan kita. Padahal ternyata dosa saya sebut lagi. Jadi kaum muslimin. Intinya hanya saya hentikan. Karena tidak akan diterima juga. Awak cari bawa hadis Nabi, dibawanya perkataan Malik bin Nabi misalnya, ke kemana-mana. Allah musta'an. Ala kulli hal, semoga Allah SWT mudahkan kita menerima hak dan dijauhkan dari kebatilan. Apalagi ngotot mempertahankan kebatilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tidak ada pertanyaan. Sama kasusnya dengan pekan 2 pekan yang lalu. Habis ini ada rapat lagi. Entah kenapa pula, azam terus yang kena. Doa Ustaz supaya tidak kena. Wah, rapatnya jam 7.30, sekarang sudah jam 8. Saya masuk akhirnya jam 8.30 ketika penutupan. Allah musta'an. Ala kulli hal. Mereka salah juga, tidak mikirkan kita. Sah? Ya, harusnya dipertimbangkan jam 7.30 itu azan di Pekanbaru. WIB kan waktu Indonesia bagian Buya. Nah, jadi kamu bisa. Baik, sekarang waktunya qomat saya. Kita selesaikan sampai di sini. Sampai bertemu kembali 2 pekan lagi insyaallah. Bismillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.